Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siang ini saya akan berbagi kisah nyata tentang sedekah bisa menyembuhkan penyakit tanpa berobat ke dokter. Saya lupa tepatnya tahun berapa. Ketika saya belum menikah dan saya bekerja sebagai pekerja kantoran di salah satu kota besar. Seperti biasa, saya biasanya makan di warung-warung pinggiran jalan. Biasa anak kos. Ya. Jadi suatu ketika warung langganan di mana saya makan itu penjualnya seorang ibu-ibu. Beliau itu pendatang. Itu tidak ada di tempat, melainkan anaknya yang melayani saya ketika saya membeli makan di hari itu. Lalu saya bertanya, kenapa? Di mana ibunya? Anaknya mengatakan, ibunya sakit. Sakit apa? Nggak tahu, katanya. Yang nggak bisa jalan. Jadi nggak bisa jalan, sudah berobat. Sudah ikhtiar kemana-mana. Sampai keluar kota. Jadi sudah gonta-ganti dokter, sudah. Terus ke alternatif juga sudah. Jadi sampai kurang lebih 6 bulan katanya. Sudah ikhtiar selama 6 bulan, tapi tidak membawa hasil, tidak memberi dampak kesembuhan. Akhirnya belum bisa jalan, jadi nggak bisa jualan. Nah, karena kebiasaan saya ketika melihat segala sesuatu saya arahkan beribadah kepada Allah, akhirnya saya menyampaikan suatu saran bahwa sekarang nggak usah ikhtiar lagi untuk berobat, melainkan ya, sedekah saja. Jadi sedekah dengan niatan, dengan berkah sedekah tersebut, Allah sembuhkan, Allah angkat penyakitnya. Anak tersebut, ya, anak dari seorang ibu si penjual makanan di warung itu, ya mengatakan akan disampaikan kepada ibunya. Lalu saya makan, setelah pulang, beberapa hari kemudian saya berpikir, pesan yang saya berikan kepada anaknya itu disampaikan benar atau tidak. Sehingga saya penasaran, karena saya ingin ibu tersebut benar-benar melaksanakan apa yang saya anjurkan. Karena saya sudah sering kali mengalami kesembuhan dengan sedekah tanpa berobat. Makanya saya begitu hakul yakin atas apa yang saya sarankan, karena hal itu terkait dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau orang mulia, kekasih Allah yang paling mengenal kepada Allah, paling makrifat kepada Allah, ya, paling bertakwa kepada Allah. Sehingga saya dengan berani menyampaikan hal itu karena saya juga sudah mengalami kesembuhan dan tidak sekali dua kali, sering. Insya Allah akan saya ceritakan next video mungkin. Kali ini saya bercerita tentang ibu penjual makan di warung ini. Akhirnya suatu hari saya ke sana lagi kurang lebih 2 minggu. Maaf, mungkin keesokan harinya atau beberapa hari kemudian saya ke sana lagi makan dan akhirnya berjumpa dengan ibu yang sakit itu. Dia duduk-duduk, memang nggak berdiri. Lalu ketika saya makan nunggu orang yang di situ masih dalam keadaan ramai pembeli, jadi saya nunggu keadaan sepi. Ketika mau membayar makanan yang saya beli, saya duduk di sebelah ibu sambil menanyakan kabarnya. Intinya, ketika ibu mengatakan beliau itu masih sakit, kakinya nyentuh tanah sakit, gak bisa jalan, saya akhirnya mengulangi kembali nasihat yang pernah saya sampaikan kepada anaknya. Khawatirnya kurang penyampaiannya. Akhirnya saya katakan,
Ibu sekarang nggak usah ikhtiar, ya, nggak usah berobat. Saya punya satu saran. Apa itu? Kata ibunya. Ini mudah, ya, mudah caranya, tapi susah untuk dilakukan. Ya. Kenapa? Yaitu tadi, karena banyak orang yang tidak percaya akan keajaiban seperti ini. Ya, orang rata-rata dia lebih sreg untuk ikhtiar berupa sesuatu yang kelihatan mata, ke dokter seperti itu, ke alternatif. Jadi ada sesuatu yang diminum, mungkin diperiksakan dengan alat. Itu kebanyakan orang-orang yang berobat seperti itu. Jadi padahal Allah itu maha gaib, ya, bisa menyembuhkan tanpa perantara. Bisa saja, apa yang tidak mungkin bagi Allah. Makanya saya katakan kepada ibu itu, ini mudah, cuman mungkin susah dilakukan. Apa itu? Daripada saya menjelaskan panjang-panjang, saya punya buku tentang sedekah. Ya. Akhirnya saya berikan, Bu, ini baca saja buku ini, ambil buat ibu, bawa di rumah, baca di sini banyak keajaiban sedekah. Jadi dari zaman Nabi, ya, terus di zaman modern, saya katakan saya juga pernah mengalami. Ya. Makanya setelah saya menyampaikan kepada ibu itu, saya lega karena langsung menyampaikan kepada orangnya. Nah, kebetulan ibu itu suka membaca. Jadi beliau mengatakan, alhamdulillah, kebetulan saya suka mas baca buku begini-begini. Maksudnya baca buku yang uh, yang bernuansa keagamaan. Jadi sedekah itu kan buku religi ya. Jadi menyangkut dengan syariat, syariat Islam. Akhirnya saya pulang. Ya, saya berharap ibu itu benar-benar mau melakukan ya, karena saya ingin ibu itu merasakan juga dahsyatnya sedekah itu ya, yang bisa menyembuhkan penyakit. Insya Allah kalau tidak salah kurang lebih 2 minggu kemudian saya penasaran ibu ini bagaimana keadaannya. Akhirnya saya pura-pura lagi makan di sana. Ya, sebenarnya ada maksud terselubung, ingin tahu keadaan ibu itu bagaimana, mengamalkan sedekahnya itu atau tidak. Ya. Akhirnya, alhamdulillah ibu itu ada di warung itu. Saya makan, keadaan warung masih rame, saya tunggu sampai sepi. Akhirnya, ketika sudah sepi, ketika mau membayar makan, saya menanyakan kabarnya ibu itu bagaimana. Karena beliau lagi duduk-duduk. Nah, ketika saya menanyakan bagaimana bu kabarnya, nah, dia bilang, alhamdulillah mas, saya sudah mengikuti sarannya mas. Ya, jadi saya sudah ikuti, nggak berobat lagi, saya cukup sedekah dari hasil warung. Nah, akhirnya kaki saya nggak sakit lagi menyentuh tanah. Saya senang sekali ya mendengar kabar seperti itu. Karena saudara saya ini sesama mukmin juga akhirnya mempercayai bahwa Allah itu Maha Penyembuh. Jadi ketika beliau menceritakan bahwa beliau kakinya sudah bisa nyentuh tanah, bisa berjalan tanpa berobat, dan akhirnya anaknya memotivasi ibunya ini supaya hasil dari warungnya nggak perlu nunggu 1 bulan untuk bersedekah. Akhirnya lebih cepat, lebih baik. Jadi mereka biasanya 1 bulan sedekah, akhirnya itu 1 minggu. Seingat saya begitu. Jadi 1 minggu, setiap 1 minggu akhirnya mereka bersedekah. Karena apa? Melihat buku itu, beliau takjub. Jadi sangat luar biasa ya ternyata sedekah ya. Baru tahu. Ya. Nah itulah hikmah di balik kejadian ini. Ya, salah satu hikmah dari kejadian ibu sakit itu. Awalnya tidak mengetahui bahwa penyakit itu bisa disembuhkan dengan sedekah tanpa berobat. Akhirnya ya, meyakini setelah ikhtiar selama 6 bulan lamanya, pindah-pindah ke dokter, pindah-pindah alternatif sampai keluar kota, sudah banyak tenaga yang dikeluarkan, ya biaya juga terkuras mungkin. Akhirnya ketemu cara yang simpel dari Nabi. Ya. Makanya
ketika membaca buku itu mungkin timbul keyakinan. Akhirnya dengan keyakinan itu disertai amal yang diniatkan untuk ya, kesembuhan beliau, maka Allah jadikan jadikan kesembuhan itu menjadi suatu kenyataan. Nah, setelah sembuh itu ibunya akhirnya menyadari ada kesalahan. Jadi perlu diketahui saudara-saudariku, beliau ini sakit tidak ada awalnya. Jadi ketika tidur, bangun tidur, begitu mau bangun itu nggak bisa bangun. Jadi seperti orang mati begitu. Kakinya sudah nggak bisa dipakai lagi untuk berjalan. Padahal sebelumnya waktu mau tidur nggak merasakan sakit apa-apa. Tiba-tiba nggak bisa berjalan. Nah, setelah sembuh melakukan sedekah itu, beliau diingatkan sama Allah kesalahannya apa. Awalnya tidak tahu kenapa ini penyakit bisa terjadi. Ya, akhirnya beliau mengatakan kepada saya, ini saya baru tahu mas. Jadi akhirnya saya tahu nih apa kesalahan saya. Akhirnya ilmu bagi saya. Akhirnya saya sangat senang mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Jadi beliau menceritakan beliau itu membeli rumah, ya, tapi duitnya kurang. Akhirnya duit yang maunya untuk kalau nggak salah untuk zakat mal, ya, beliau pinjam dulu sebagian untuk kita nambal kekurangan uang untuk beli rumah. Mungkin khawatir dibeli orang lain, rumah tersebut memang rumah yang disukainya, akhirnya meminjam uang yang sebetulnya untuk beramal zakat mal. Akhirnya Allah beri hukuman karena menunda urusan akhirat untuk duniawi. Jadi baru bangun tidur udah nggak bisa jalan. Jadi ingatnya beliau itu kesalahannya. Alhamdulillah, ya akhirnya saya mendapatkan ilmu, beliau juga dapat ilmu. Akhirnya saya senang, akhirnya saya pulang dengan lega dan akhirnya saya akan bisa bedah kenapa bisa hal itu bisa terjadi. Jadi kebanyakan orang kan berpikir nggak masuk di akal, nggak berobat kok sembuh gara-gara memberikan suatu uang atau mungkin apapun itu harta benda kepada orang lain, nggak ada kaitannya dengan pengobatan, nggak ada kaitannya dengan dokter, kok bisa sembuh dengan cara seperti itu. Nah ini memang di luar akal, di luar nalar manusia. Karena apa? Agama kita ini memang keyakinannya kepada Tuhan yang nggak nampak oleh mata lahir kita. Ya, nanti makanya disebutkan Allah Maha Gaib. Ya, Allah Maha Gaib. Jadi hanya terlihat ketika di dunia ini dengan mata hati. Yang mungkin Anda sudah mempelajari ilmu bab ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah, dengan istilah musyahadah, penyaksian mata hati ya, atas Allah ya, di dalam alam semesta ini. Tapi saya waktu itu belum pernah mendengar musyahadah, istilah-istilah ma'rifah belum pernah. Jadi sekedar dari dalil Al-Quran maupun ayat, saya mengamalkan semampunya dengan keyakinan, akhirnya sembuh. Itu sering saya alami, makanya saya tularkan kepada orang lain. Karena apa? Allah kan menyebutkan di Al-Quran, kalau kita diberi ilmu, lalu tidak mengamalkan ilmunya, maka seperti keledai yang membawa buku, membawa kitab-kitab. Jadi disebut seperti itu. Makanya saya mengamalkan apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW dengan penuh keyakinan tanpa berobat apapun. Alhamdulillah, belasan tahun saya tidak pernah, seingat saya tidak pernah sakit sampai ke dokter, itu nggak pernah. Karena ya menyesuaikan apa yang disampaikan Nabi, setiap ada kesalahan yang kita perbuat, segera imbangi dengan perbuatan baik. Nah, ini kaitannya dengan apa yang saya akan jelaskan kenapa sedekah itu bisa menyembuhkan. Jadi perlu diketahui, musibah yang menimpa kita, menimpa manusia, itu karena ulah tangan kita sendiri. Cuman seringkali kita nggak menyadari. Ya, mungkin melihat berita, ada suatu kita omongin walaupun di dalam hati.
ya sesuatu yang nggak baik, akhirnya kena kita. Karena di Al-Quran dijelaskan kan, apa perkataan kita, apa yang terlintas di hati kita, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya nggak boleh melihat segala sesuatu itu dari sisi buruknya, tapi lihat sisi rahmatnya Allah, sisi kebaikannya, sisi positifnya, akhirnya menjaga hati kita. Jadi musibah menimpa kita itu karena ulah kita sendiri. Seperti hanya Allah berfirman di dalam Asy-Syura, ya, di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 30, Allah Ta'ala berfirman, musibah apapun yang menimpa kamu, maka adalah karena perbuatan tangan kamu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Nah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, yang seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW bahwa kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya itu jauh lebih besar daripada kasih sayang orang tua terhadap anak. Nah, ketika manusia itu berbuat dosa terus-menerus, tapi Allah sayang kepada manusia tersebut, maka Allah segerakan hukumannya di dunia, yang salah satunya berupa sakit. Karena sakit itu bisa menghapus dosa-dosa. Ya, kalau ridho, manusianya kalau ridho. Makanya disebutkan apabila Allah menginginkan, jika Allah menginginkan kebaikan pada hamba, dia akan segerakan hukumannya di dunia. Jika Allah menghendaki kejelekan padanya, dia akan mengakhirkan balasan atas dosa yang ia perbuat hingga akan ditunaikan pada hari kiamat kelak. Ya, hadis riwayat Tirmizi nomor 2396. Jadi kalau misalkan ada seorang mukmin, ya, dapat celaka, barang hilang segala macam, itulah bukti bahwa Allah masih perhatian sama orang tersebut. Karena apa? Manusia tidak ada yang luput dari dosa dalam kegiatannya sehari-hari, kecuali nabi, kecuali rasul. Ya, mereka dimaksum, dijaga, ya, dari perbuatan dosa. Beda dengan kita. Maka sebaik-baik seorang hamba ketika melakukan kesalahan segera beristighfar, segera menyesali. Ya, makanya Nabi mengajarkan kepada kita untuk beristighfar. Ya. Di hadis yang satu beliau beristighfar setiap hari 70 kali. Di dalam redaksi hadis yang lain beliau istighfar sebanyak 100 kali setiap hari. Jadi Nabi saja memberikan contoh padahal beliau dimaksum, dijaga dari perbuatan dosa, apalagi kita. Nah, kebanyakan orang nggak menyesali perbuatannya gara-gara pertama minim ilmu syariat. Nah, karena banyak hal yang sebenarnya kita langgar kalau kita mengetahui ilmu syariat. Ilmu syariat itu panduan buat kita hidup supaya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, ya, pada kita itu cepat diketahui. Ibarat kan penyakit saja. Penyakit kalau misalkan kita nggak tahu suatu macam penyakit, misalkan kusta. Kusta misalkan ada kulit bercak-bercak merah, ya, itu menebal di kulit, nggak ada rasa, nggak berkeringat, tapi orang mengira panu atau kurap. Akhirnya lama-lama dibiarkan bikin makin parah. Tangannya bisa bengkok-bengkok, bisa patah-patah, merotol, ya, bernanah segala macam. Nah, itu gara-gara ketidaktahuan akan penyakit itu. Nah, kalau tahu dia akan segera ke puskesmas, ya, mendapatkan obat secara gratis, ya, yang dimana dibiayai oleh negara, akhirnya terhindari dari kecacatan yang permanen. Nah, seperti itu. Begitu juga ketika manusia berbuat dosa, tidak tahu ilmu syariat, apa yang halal, apa yang haram, ya, apa yang syubhat. Jadi ketika dia berbuat dosa tanpa diketahui dosanya, itu bahaya. Dosanya akan numpuk-numpuk, akhirnya membuat mata hati tertutup, akhirnya seluruh anggota badannya ketika beramal mengandung dosa. Nah, ini yang disebutkan di dalam sabda Nabi, ketika di segumpal badan itu ada daging, daging itu rusak, yang dimaksud itu adalah kolbu. Kolbu itu terhijab karena dosa-dosa manusia, titik-titik hitam yang disebabkan dosa-dosa menutupi mata hati. Akhirnya ketika orang buta mata hati, maka seluruh anggota badannya ketika beramal, dia pasti melakukan dosa. Nah, untuk itulah dosa-dosa itu segera dihapuskan supaya Allah tidak memberi hukuman. Karena Allah tuh mesti memberi tenggang waktu. Ketika manusia berdosa, ya,
Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, memberikan tempo kepada kita untuk kembali kepada Allah, beristighfar, menyesali. Ya, karena di dalam kitab Risalah Ghossiyah, Allah mengatakan kepada Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jani Wali Kutub, tidak ada ahli maksiat yang jauh dari Allah. Mereka dekat. Dekat dengan apa? Dengan rahmat Allah, dengan pertolongan Allah. Kalau mereka menyesali perbuatannya, mereka merasa kekurangan. Nah, itu Allah katakan adalah sumber cahaya. Maksudnya Allah, nah, ada peluang dari Allah untuk diberikan ampunan orang semacam itu. Jadi maksudnya secara lahir, nah, tapi batinnya taat. Batin taat itu bagaimana? Merasa punya kekurangan, merasa menyesali. Nah, itu dekat dengan rahmat Allah. Nah, makanya Allah menunda menghukum sampai manusia itu kembali. Tapi kalau misalkan manusia itu terus-menerus berbuat salah, tidak sadar, maka Allah berikan hantaman berupa musibah supaya manusia itu berpikir. Nah, akhirnya musibah yang menumpuk-numpuk itu tidak disadari. Allah menghukumnya yang salah satunya penyakit. Nah, untuk menyembuhkan penyakit, satu caranya yaitu menghilangkan dosa-dosa yang mengakibatkan Allah menurunkan musibah penyakit tersebut. Karena apa? Sebenarnya tidak ada ibadah yang bisa menyelamatkan manusia, melainkan Allah yang menyelamatkan manusia melalui sarana ibadah yang benar. Nah, itu. Kenapa saya katakan begitu? Di dalam hadis ya, disebutkan ada orang bersedekah masuk neraka. Ya, ada orang ahli baca Al-Quran, ya, disebut qori, mengajarkan Al-Quran, pandai membaca Al-Quran, masuk neraka. Ada orang jihad, masuk neraka. Ada orang alim, masuk neraka. Jadi kesemuanya itu beribadah. Tapi kenapa masuk neraka ketika mereka sudah beribadah? Karena disertai dengan hati yang kotor. Mata hati tertutup, akhirnya semua ibadah yang dilakukan, mereka yang buta mata hati, tujuannya bukan kepada Allah, melainkan untuk tujuan pribadi, ingin pujian manusia. Akhirnya amal-amal mereka yang dilakukan dengan buta mata hati ya, tidak diterima sama Allah, karena Allah tidak mau dipersekutukan dengan siapapun, dengan apapun. Ibadahnya ditolak, akhirnya masuk neraka. Nah, seperti itu. Kenapa saya katakan ibadah tidak bisa menolong, melainkan Allah lah yang menolong, Allah lah yang berikan rahmat. Dengan cara hamba itu melakukan ibadah dengan jalan yang benar. Jadi bukan berarti meninggalkan ibadah. Karena hal ini terkait dengan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang masuk surga karena amalnya. Bahkan Nabi sekalipun. Ya. Tapi itu mutlak karena rahmat Allah. Tapi Nabi tetap mengajarkan untuk beramal. Maksudnya bagaimana? Nabi memang ketika bersabda itu membutuhkan tafakur bagi orang-orang yang terbuka mata hatinya. Ya, bagi orang-orang yang sudah makrifat kepada Allah. Jadi ada makna yang tersirat di sana. Jadi amal tidak bisa menyelamatkan manusia, melainkan rahmat Allah yang menyelamatkannya. Kenapa? Karena manusia ketika usia janin masih usia 4 bulan di dalam kandungan, Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh beserta 4 ketetapan. Ya, ajalnya, rizkinya, amalnya juga dicatat, dan masa celaka atau bahagianya, masuk neraka atau masuk surga. Jadi amalnya sudah Allah berikan sebelum manusia lahir. Ya, makanya disebutkan karena rahmat Allah. Manusia tinggal menjalani, tapi ingat panduan cara beribadahnya. Jaga hati, jaga kolbu. Jadi kalau misalnya kolbu itu kotor karena dosa-dosa lahiriah, maka akan terhijab ya, dari Allah. Akhirnya buta dari petunjuk. Punya mata secara fisik tidak buta, tapi ketika mata hatinya buta, nggak bisa melihat segala sesuatu mengingat Allah. Kalau melihat bulan ya bulan, kalau melihat langit ya langit, kalau melihat binatang ya binatang. Tidak mengingat Allah. Seperti hanya orang makrifat kepada Allah ketika melihat segala sesuatu, ya, ingat Allah. Dan lebih dalam itu, seperti halnya di dalam video yang sebelumnya saya pernah posting, musyahadah selang air. Maksudnya penyaksian mata hati
terhadap ilmu Allah di dalam selang dan air. Jadi ketika seseorang itu melihat selang air, langsung Allah beritahu kalbunya bahwa itu terkait ayat ini dan hadis ini. Anda bisa simak pada video sebelumnya. Kembali lagi kepada bab sedekah ini. Kenapa bisa menyembuhkan penyakit? Yaitu tadi, Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Baihaqi, ya, itu beliau bersabda, obatilah orang-orang sakit di antaramu dengan sedekah. Nah, ini kan tetap nggak masuk akal bagi manusia yang pakai nalarnya. Karena ini mengandung kegoiban. Sedekah bisa nyembuhin penyakit. Meskipun hal yang parah. Karena apa? Di televisi ada orang yang punya penyakit kanker payudara stadium 4. Beliau dianjurkan untuk operasi oleh dokter. Tapi beliau untung saja beriman kepada ilmu Allah. Akhirnya beliau mengatakan, saya mau nanya kepada Allah dulu. Akhirnya beliau memutuskan untuk tidak operasi, tapi sedekah 1 mobil. Jadi beliau punya 2 mobil, beliau sedekah 1 mobil karena apa? Karena urusannya ini hidup dan mati. Jadi mobil pun sebenarnya nggak setara. Cuman Allah maha bijaksana, maha baik. Mengetahui kemampuan hambanya seperti itu. Maka ketika beliau, seorang ibu-ibu ini menyedekahkan 1 mobilnya, akhirnya kurang lebih seingat saya 2 bulanan. Tapi beliau setelah itu disertai dengan sholat tahajud, ya, jadi sholat sunnah. Jadi beliau itu setelah kurang lebih 2 bulan, ya, beliau cek ke lab sama suaminya, ternyata bersih. Jadi kankernya sudah diangkat sama Allah secara goib, sudah tes di laboratorium, ya, bukan dengan prasangka ya, tapi cek ke lab, sudah bersih, dinyatakan sembuh. Ya, jadi nggak pakai operasi. Akhirnya beliau kena ujian lagi oleh Allah, kena kanker serviks. Ya. Akhirnya beliau sedekah lagi, tetap dokter menganjurkan seperti semula, disuruh operasi. Ya. Tapi ini akibatnya kalau dioperasi, itu resikonya nggak akan bisa punya anak lagi. Akhirnya beliau mengatakan, bertanya kepada Allah dulu. Wah, luar biasa. Di zaman modern begini ada orang seperti itu, mau bertanya kepada Allah. Ya. Lalu beliau sedekah. Seingat saya dari tabungan 13 juta, beliau sedekah 9 juta. Karena apa? Risikonya berat. Ya. Jadi kalau misalkan beliau nggak bisa punya keturunan lagi, itu nggak bisa dibeli kesempatan seperti itu. Melainkan 9 juta, kemampuan beliau hanya itu. Maka Allah Maha Bijaksana melihat kemampuan begitu, alhamdulillah diijabah. Ketika kurang lebih 2 mingguan, seingat saya, beliau kencing, keluar batu kecil dari kemaluannya itu. Ketika buang air kecil, keluar batu yang kecil. Akhirnya dilaporkan kepada suaminya, cek ke laboratorium, akhirnya dinyatakan sembuh dari kanker serviks. Jadi nggak ribet ya, cuman ya itu tadi, ya, asal bisa bersabar, asal yakin sama Allah karena Allah sesuai prasangka hambanya. Ya, jadi itu sangat penting. Itu penyakit-penyakit yang berat. Jadi hal seperti itu, saudara-saudariku. Nah, makanya ya, kita harus mengikuti apa yang dianjurkan Nabi, apa yang dianjurkan Allah. Yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, kita tidak mungkin tersesat selama berpegang teguh kepada kitabullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yaitu hadis Nabi. Ya, jadi ada beberapa hadis yang mungkin bisa saya sampaikan terkait hal itu. Ya, jadi kalau misalkan ingin sembuh, seperti beliau-beliau itu, seperti saya juga mengalami, sedekah itu berupa apa saja. Ya, tidak harus uang. Misalkan baju-baju yang mungkin menurut Anda masih bagus di rumah, kalau misalnya nggak punya uang, atau jam tangan, atau apapun lah benda-benda yang menurut Anda itu masih pantas untuk dipakai oleh orang lain. Apalagi suatu yang Anda cintai itu justru lebih besar dampaknya. Ya. Jadi hal seperti itu boleh disedekahin. Jadi sedekah itu tidak melulu berupa uang. Bisa juga menghindarkan barang-barang, benda-benda berbahaya di jalan, itu juga sedekah. Jadi membaca kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir,
itu juga sedekah. Perkataan yang baik sedekah. Memberi nasihat, memberi solusi kepada teman yang bingung, itu juga sedekah. Kalau misalkan nggak punya harta benda, ya Allah Maha bijaksana. Ya, Allah Maha mengetahui, Maha pengasih, Maha penyayang. Tidak seperti manusia dalam penilaiannya. Jadi jangan mengira-ngira pikiran tentang Allah dengan akal kita sendiri. Karena Allah tidak ada yang setara dengan selainnya. Maka pikiran kita pasti nggak sama dengan apa yang Allah perbuat. Nah, itu perlu diyakini seperti itu. Makanya di hadis Nabi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika kita bersedekah, anjuran beliau disebutkan, beliau bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena mencari wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Jadi, secara ringkasnya, kita melakukan amalan, ya, Allah akan balas sesuai apa yang kita niatkan. Ya, kalau niatnya untuk sembuh, insya Allah disembuhkan. Ya, asalkan sesuatu yang kita sedekahkan itu halal, karena Allah tuh thayyib, hanya menyukai yang baik-baik. Allah tuh maha baik, menyukai yang baik-baik. Allah maha suci, menyukai yang suci-suci. Jadi, supaya diterima sedekah itu harus dari harta yang halal. Ya. Nah, setelah itu kita harus mengetahui juga apa yang Allah firmankan di dalam surat Hud ayat 114. Allah Ta'ala berfirman, perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Nah, lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, sertailah keburukan dengan kebaikan, karena kebaikan ini akan bisa menghapus keburukan sebelumnya. Nah, itu kenapa sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit. Jadi penyakit itu didatangkan sama Allah karena suatu dosa yang disebutkan ayat tadi sebelumnya. Musibah menimpa manusia karena ulah tangan kamu sendiri, ya. Karena dosa-dosa kita, karena kesalahan kita. Makanya Allah hukum. Karena apa? Ketika sudah diberi tempo yang cukup oleh Allah, belum juga mau kembali, belum juga istighfar, belum juga mengetahui kesalahan-kesalahannya, maka diberi, ya, musibah dengan sakit supaya dosa kita terhapuskan sesuai kadar dosa yang kita perbuat. Ya. Jadi itu ada kaitannya dengan dosa, penyakit itu. Barang hilang, kekecewaan, ditipu orang. Jadi kalau orang yang sudah bermakrifat kepada Allah, orang sudah mengenal kepada Allah, ketika ada suatu musibah yang menimpa diri, maka dia tidak fokus kepada orang atau perantara yang dijadikan Allah untuk menghukum dirinya. Perantara itu biarlah urusan Allah. Tapi untuk diri kita yang mendapat kerugian, mendapat kesakitan, maka fokusnya harusnya kepada Allah saja. Ya, kenapa? Allah menyebutkan di Al-Quran bahwa Allah tidak pernah menzolimi hamba-hambanya, melainkan hamba itu sendiri yang sering menzolimi dirinya sendiri. Ya, manusianya yang sering berbuat salah, cuma nggak sadar, makanya Allah hukum dengan perantara. Dibiarkannya orang lain berbuat aniaya, misalkan ada orang di KDRT. Jadi jangan selalu menyalahkan orang yang berbuat itu. Dia memang salah dari sudut pandang Allah, tapi untuk diri yang mendapatkan musibah itu juga harus mengkoreksi dirinya sendiri. Kenapa Allah izinkan terjadi keburukan kepada diri kita yang terdapat musibah itu? Karena apa? Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Dan semua yang terjadi di muka bumi ini tidak luput dari izin Allah. Nah, kenapa orang-orang itu selalu menyalahkan orang lain? Karena nggak memahami hakikat, ya, atas ayat maupun hadis Nabi itu arahnya kemana. Nah, jadi seringkali menyalahkan orang lain, walaupun sebenarnya orang itu salah. Tapi jangan serta-merta itu saja yang dilihat, tapi diri kita, introspeksi diri. Kenapa ini terjadi kepada diri kita? Ya. Karena apapun musibah, ya, baik itu mudorot, baik itu manfaat, itu tidak akan, ya, dihindarkan oleh Allah kalau hal itu, ya, tidak diizinkan oleh Allah. Jadi itu pasti terjadi, nggak mungkin tidak, seperti itu. Dan ketika kita berdoa, ketika setelah bersedekah, ya,
itu ada anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Ketika kita berdoa sebagai seorang hamba yang selalu bersalah, maka puji-pujilah Allah dulu dengan perkataan yang baik. Apa itu Asmaul Husna? Misalkan kita mau meminta kesembuhan, ya sebutlah Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah yang Maha Penyembuh. Misalkan nggak tahu bahasa Arabnya, nggak apa-apa. Kan ini bukan sholat. Ya, kecuali sholat kita harus memakai bahasa Arab. Kalau di luar sholat nggak masalah. Doa-doa dengan bahasa apapun asal sopan. Jadi sebutlah beberapa nama Asmaul Husna yang Anda ingat. Lalu bersolawat kepada Nabi. Ya, itu yang disabdakan Nabi. Puji-pujilah Allah ya, dengan perkataan baik. Lalu bersolawatlah kepadaku, karena antara Allah, antara Tuhan dengan hambanya itu ada penghalang, yaitu dosa-dosa. Nah, jadi doa itu tidak akan naik kepada Allah, tidak akan sampai ke hadirat Allah kalau kita nggak bersolawat kepada Nabi. Jadi untuk menuju Allah, pintu gerbangnya melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi puji-pujilah Allah dahulu dengan perkataan yang baik, bersolawatlah kepadaku, lalu mintalah sesukamu. Nah, mintalah sesukamu ini terserah niatnya untuk apa. Nah, kalau saya dulu, ya, misalkan ada penyakit, itu tadi, biasanya ke ibu saya itu 1 bulan untuk menafkahi beliau karena bapak sudah wafat. Biasanya saya nggak punya hajat. Ya, ketika transfer ke ibu saya, biarin sudah. Nggak ada hajat apapun, karena berbakti kan, membalas kebaikan orang tua yang tidak mungkin terbalaskan walaupun saya mati. Tapi ketika saya punya hajat, saya punya sakit, saya ketika mengirimkan uang bulanan kepada ibu saya, itu diniatkan karena saya punya hajat sakit. Ya, ada benjolan di perut, saya meyakini apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya saya bersedekah dengan cara seperti tadi, ya, baca Asmaul Husna, beberapa yang kita bisa, yang kita ingat, lalu sholawat kepada Nabi, terserah sholawat apa yang Anda yakini, lalu mintalah bahwa dengan berkah sedekah yang dilakukan itu, minta tolong kepada Allah untuk disembuhkan. Ya, lalu amin amin ya robbal alamin. Sudah, nggak perlu lagi dipikirkan, nggak perlu lagi dicemaskan. Tunggu saatnya tiba. Nah, saya sembuh dulu itu kurang lebih 3 hari kalau nggak salah, 3 atau 4 hari tanpa berobat. Ya, benjolan di perut sudah hilang seketika. Ya, dan penyakit yang lainnya, insya Allah next time saya akan ceritakan. Jadi hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, berdoalah dalam keadaan Anda yakin Allah akan kabulkan doa Anda. Ingat, Allah itu tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Nah, doa hati yang lalai itu maksudnya ketika kita berdoa kepada Allah, hati kita nggak hadir akan Allah di dalamnya, tapi memikirkan yang lain. Atau bisa jadi ketika berdoa kita nggak yakin. Jadi harus yakin Allah itu maha baik, ya. Allah itu maha pengampun. Rahmatnya Allah itu lebih besar daripada kemurkaan Allah. Ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kisah nyata sedekah yang bisa menyembuhkan. Ya. Insya Allah di lain kesempatan saya akan berbagi lagi tentang sedekah. Dan ada juga seorang pengusaha figura yang awalnya itu dulu sering sedekah, dianjurkan oleh orang tuanya, tapi ketika orang tuanya meninggal, beliau sudah lupa dan mendapat dampak buruk. Dampak buruk seperti apa? Insya Allah akan dibagikan pada video berikutnya. Ya, mari kita jadikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar menjadi sarana beribadah kepada Allah, sehingga kita menjadi orang yang ganjil di hadapan Allah yang maha ganjil. Karena Allah menyukai yang ganjil. Allah menyukai yang witir. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.